Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fia Jubaidah, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 25041132177 pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 03 Sontas, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada siswa kelas 6 dengan materi halal haram dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini alhamdulillah kita ketemu dalam pembelajaran agama Islam pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta tolong siapa yang mau mimpin doa? Ya, Bu. Oke, Akazio silakan pimpin doa. Oke. Teman-teman, apakah siap berdoa? Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita baca surah yang pernah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat surah apa? Ya, kita baca surah Ar-Rum sama-sama. Baca kamu dulu yuk. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Hari ini ada yang tidak masuk enggak? Masuk semua, alhamdulillah. Kemudian kalian lihat di sekitar kalian atau pakaian kalian masih ada yang enggak rapi enggak? Kira-kira dirapikan dulu pakaiannya. Oke? Terus di bawah meja kalian atau di kursi kalian ada sampah enggak? Kira-kira ada sampah enggak? Kalau enggak ada, syukur alhamdulillah kelas kita bersih. Jadi kita selalu harus menjaga kebersihan. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit hari ini? Ada. Ice breaking dulu ya. Kita membangkitkan semangat kita dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Ice breakingnya, cluenya tepuk. Ingat ya, konsentrasi. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita semua ada konsentrasi. Sebelum kita masuk pembelajaran, masih ingat tak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Siapa yang bisa? Oke, Rudolf, tentang apa minggu lalu? Oke, bagus. Terima kasih Rudolf. Minggu lalu kita sudah belajar menyadari adanya perbedaan pendapat. Hari ini materi kita tentang halal dan haram dalam Islam. Namun sebelumnya, berikan sebuah pertanyaan pemantik. Kalian udah tahu, apa itu makanan halal dan haram di dalam kehidupan atau dalam Islam? Ada yang bisa enggak menyebutkan salah satu makanan yang haram atau sama sekali dilarang dalam Islam? Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Al. Apa Al? Oke, babi. Babi merupakan salah satu contoh makanan yang diharamkan dalam Islam. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi makanan, minuman yang halal dan haram dalam Islam melalui kegiatan diskusi nanti dan analisis video atau gambar dengan baik atau dengan benar. Yang kedua itu peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang atau
Hikmah mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi yang haram melalui presentasi kelompok dengan sikap percaya diri dan argumen yang logis. Kemudian yang ketiga, serta didik dapat atau mampu menerapkan hukum halal dan haram dalam Islam dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang makanan yang diharamkan atau halal haram dalam Islam. Oke, silakan kalian simak video ini. Karena nanti akan ada pertanyaan yang Ibu berikan dari video ini ya. Untuk lebih memperkuatkannya, Ibu akan menjelaskan materi ini melalui PPT yang telah Ibu buat. Jadi dalam kehidupan kita hidup ya, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang cerdas, kita harus tahu makanan yang halal maupun yang haram atau yang dilarang oleh agama. Karena kenapa? Makanan halal itu akan mendatangkan pahala jika kita mengkonsumsinya atau kebaikan bagi tubuh kita jika kita mengkonsumsinya dengan baik. Bayangkan ketika kalian bermain game. Dalam game itu pasti ada aturan mainnya. Dalam kehidupan kita ini ada yang namanya aturan. Ada aturan yang boleh dan aturan yang tidak boleh. Yang boleh namanya halal, yang tidak boleh namanya haram. Kita lihat dulu pengertian halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan oleh Allah untuk kita mengkonsumsi atau kita lakukan. Itu namanya halal. Segala sesuatu yang boleh kita lakukan itu namanya halal. Ada dalil dari hukum makanan yang halal. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ada enggak yang mau membantu Ibu membacakan ini? Il ardi halalan Oke, terima kasih Mister. Aku ingin menanyakan. Tadi udah nonton video kan? Oke. Kira-kira dalam video tadi apa yang kalian lihat dalam video tadi? Ada yang bisa? Tentang halal dan haram. Oke, tentang halal dan haram. Tuh lihat di dalam video tadi, Ibu akan membentuk kelompok dan Ibu akan membagikan tugas LKPD. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke. Ini ya. Kelompok 2, silakan kalian keluarkan HP. Kalian bisa nyari melalui KW atau media itu tadi itu, KW kalian atau HP, bisa melalui buku agama yang ada di depan kalian. Kalian ada buku agama kan? Kemudian nanti ada satu yang akan menulis jawaban, nanti ada satu kawan juga yang akan membaca jawabannya setelah kalian diskusi jawaban itu. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan per kelompok di depan. Tulis nama kelompok 3. Oh, di sini kelompok 3. 3. Kemudian nama kelompok kalian itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pengertian halal dan haram sesuai. Analisis kasus, diskusikan bersama kelompok, lalu tentukan apakah contoh berikut halal, haram, atau syubhat. Jelaskan alasannya. Silakan Rudolf baca. Kami dari kelompok 3, nama anggota Rudolf Albino Sela Nova. 1. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya mengkonsumsi yang halal dan menjauhkan yang haram karena makanan dan minuman yang halal membawa kebaikan bagi tubuh, jiwa, dan kehidupan kita. Makanan halal menumbuhkan keberkahan, menjaga dan membuat doa kita lebih mudah dikabulkan, sedangkan yang haram bisa merusak akhlak, menutup pintu rezeki dan menyebabkan dosa serta jauh dari rahmat Allah. Oke, Rizky silakan menanggapinya. Baik Bu, kami bisa memahami presentasi kelompok 3 dengan baik. Oke, jadi menurut Rizky sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 3
dengan sangat baik karena jelas penyampaiannya begitu jelas dan mudah dipahami. Kita ice breaking dulu. HP-nya dimasukkan dulu, takut nanti jatuh karena kalian akan seru-seruan nih. Jadi di atas meja ada 3 benda. Yang pertama tip X, yang kedua pulpen, dan yang ketiga ini. Nanti akan ada perintahnya, yang ketiga ini. Dekatlah sini. Tidak ada. Perhatikan perintahnya. Halal, halal untuk Pulpen. oke. Kalau halal untuk pulpen, haram untuk dan haus untuk Mariko. oke. Siapakah yang akan mendapatkannya? Dengar perintahnya. Berdiri semuanya berdiri tegap, tidak boleh menyandar-nyandar. Haram. Halal. Tahu siapa yang mendapatkan haus? Oke. Yang mendapatkan itulah rezekinya. Sampailah kita ke penutup pembelajaran kita, yaitu kita akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita lalui bersama. Kira-kira kesimpulan apa sih yang kita dapat dari pembelajaran yang sudah kita lalui tadi? Ya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, Sophie ya, Sophie. Silakan Sophie menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini, atau apa yang Sophie dapatkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kita dapat mengetahui mana makanan halal dan haram dalam Islam. Seperti yang kita tahu, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam Islam, dan makanan haram makanan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Contohnya makanan halal adalah hasil bumi, hewan ternak, dan hewan laut. Oke. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah, udang, ikan, sapi, dan ayam. Oke. Udah? Ini saja yang bisa saya dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali kepada Sophie. Kita kasih tepuk tangan ke Sophie. Sangat bagus. Oke, sangat bagus penyampaiannya ya. Kalian boleh keluarkan HP-nya lagi. Dah? Sekarang kalian tulis di Chrome ya. Ketik. Nah, ketik itu HTTPS. Oke, kalau udah oke. Ya. Silakan kalian mulai start. Alah Bu, bukan Bu. Start dulu, nanti baru nulis nama. Kerjakan dulu, start. Ada berapa pertanyaan di situ? Masuk lagi ke situ. Itu HP-nya, bukan masalahnya. Suruh kejar HP-nya, lari gitu. Geram kan jawabnya kan? Geram kan? Cepat jawabnya karena itu berjalan waktunya. Jangan lupa nanti kalau udah selesai nulis nama. Ibu lihat siapa yang duluan. Dah? Mana Ibu lihat? Nopal udah? Udah Bu. 1 menit 3 detik. Tulis namanya di sini. Lagi sisi. Udah? Mana Ibu lihat? Tekan ya sebentar, tekan yang ini. Bu, gimana cara gantinya Bu? Rider itu. Hah? Nama aku. Yang mana? Hah? Tuh udah. Ibu yang mana? Ini. Hah? Tulis nama kah?
Iya. Ini ada nih. Nah, tulis sama. Nih. Leaderboard. Ini tak ada. Leaderboard. Ada. Enggak tahu. Leaderboard. Kenapa, Bu? Tekan leaderboard, tulis nama. Itu kenapa? Oke. Ah? Tekan kan? Buat lagi ya, main lagi. Tulis nama. Aku mau coba. Udah? Iya, pokoknya nama yang ibu bisa kenal. Udah. Coba. Kok beda? Udah. Bisa lihat kan? Di situ munculnya. Oke, bisa nampilkan di situ. Aku 3. Oke. Oh, berapa waktu, Kak? Jadi kita bisa lihat 1 sampai 3 yang cepat dan tepat jawabannya. Jawab yang bisa menjawabnya betul semua berarti 7. Dan ada berapa orang nih yang 7? Ada 6 orang ternyata yang bisa menjawab dengan Wow, peringkat 1, let's go. ya. Kalau 1 15 paling sedikit paling cepat Sophie ya. Push, siapa? Ya. Dan betul jawabannya. Jadi kalian nggak bisa menjawab seperti itu. Aslikan jawab refleksi dengan cara kita menggunakan gawe. 42 detik. Nah ya, jadi ibu anggap kalian udah paham. Sekarang Kok aku belum terus? ibu ingin menyimpulkan sedikit pembelajaran kita hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang halal dan haram dalam Islam, ya kan? Jadi ketentuan halal dan haram dalam Islam. Ada beberapa kriteria makanan itu bisa dikatakan halal atau haram dalam Islam ya. Jadi semua yang kalian lakukan tadi udah bagus, dari yang mempresentasikan, yang menyampaikan materinya tadi sudah bagus. Kesimpulan kita hari ini adalah materi, betul kata Sophie tadi, materi yang dipelajari hari ini adalah tentang halal dan haram. Jadi kita bisa tahu apa saja makanan yang haram dalam Islam dan yang dihalalkan dalam Islam. Apa saja makanan yang termasuk subhat atau diragukan yang boleh kita konsumsi atau enggak. Kalau subhat boleh enggak kita konsumsi? Tidak. Ya, lebih baik kita tinggalkan karena dia samar ya, enggak jelas. Jadi sesuatu yang meragukan sebaiknya kita tinggalkan. Karena pelajaran kita telah selesai, kita tutup pelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Kita pada oke. Wino ya, dia akan memimpin doa. Wino silakan. Teman-teman, marilah kita menutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Oke Vino, terima kasih. Nah, nanti untuk pelajaran selanjutnya kalian silakan baca materi kita berikutnya. Untuk kita akan belajar di minggu depan ya, selanjutnya. Baca dulu di rumah supaya kita saling kalian memahami apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Ya, belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Ini udah siang dan kita dan Ibu menutup pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat, tetap sehat ya kalian semua. Semangat belajar dengan terus menerus tanpa pantang menyerah. Harus tetap belajar. Kenapa?